Candi Borobudur adalah candi yang sangat indah yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan, situs ini pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Candi ini berbentuk bujur sangkar yang dihiasi dengan stupa-stupa yang indah. Tepat di tengah-tengah stupa-stupa yang melingkar cantik tersebut, terdapat stupa utama yang cukup besar, seolah-olah memahkotai candi itu sendiri. Situs ini memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, sehingga menjadikannya sebagai situs peninggalan kerajaan Buddha yang terlengkap di dunia. Hingga kini, Candi Borobudur terawat dan tertata dengan sangat baik, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat wisata. Selain mendapatkan pengetahuan tentang sejarah, kita juga akan mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan jika kita mengunjunginya. Nah, bagaimana dengan video yang sudah Ibu paparkan? Bagus, Bu. Oke. Apa yang bisa Putri ambil dari video Candi Borobudur? Jadi, Candi Borobudur itu adalah sebuah bangunan yang megah yang terletak di Magelang, yaitu tepatnya di Jawa Tengah. Nah, candi ini berbentuk piramida berundak dengan 9 tingkat yang tersusun rapi, dan dinding-dindingnya dipenuhi relief yang indah yang menggambarkan kehidupan Buddha dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika matahari terbit, cahaya keemasan menyentuh stupa-stupa di puncak candi, sehingga menciptakan pemandangan yang menenangkan dan penuh keagungan. Udara di sekitarnya terasa sangat sejuk, dikelilingi pepohonan hijau yang menambahkan kesan damai dan sakral. Candi Borobudur bukan hanya karya seni, tetapi juga saksi sejarah yang memancarkan keindahan dan kebijaksanaan masa lampau. Oke, terima kasih Putri. Pengertian tes deskripsi. Ada yang tahu apa itu tes deskripsi? Saya, Bu. Oke, silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Iya, betul sekali. Jadi, tes deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik itu makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya ada ciri kebahasaan atau penggunaan bahasa. Di sini anak-anak Ibu, siapa yang membacanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Ciri kebahasaan atau penggunaan bahasa. 1. Panca indera, melibatkan penglihatan, pendengaran penciuman. Contohnya, suara ombak berdentum dan udara dingin menusuk. 2. Kata khusus atau konkret, merinci kata sifat umum. Contohnya, indah, memesona, elok. 3. Kalimat perincian, menjelaskan secara detail. Contohnya, ibuku orang baik. 4. Majas perbandingan, menyandingkan objek dengan sesuatu yang lain. Contohnya, pohon kelapa melapai-lapai seakan memanggil. Oke, terima kasih Putri. Jadi ciri kebahasaan ataupun penggunaan bahasa yang pertama ada panca indera. Panca indera itu ada melibatkan penglihatan, pendengaran, pengerabaan, penciuman. Contohnya suara ombak berdentum, udara dingin menusuk. Itu ada yang tahu melibatkan indera apa? Pendengaran. Terus? Dan pengerabaan. Iya, betul. Yang kedua ada kata khusus atau konkret, yaitu merinci kata sifat umum.
Misalnya ibuku adalah orang yang sangat baik. Kita harus menjelaskannya itu secara detail. Jangan ibuku, apanya yang ibuku? Ibuku jahatkah atau ibuku orang baikkah? Seperti itu. Yang keempat ada majas perbandingan, yaitu menyandingkan objek dengan sesuatu yang lain. Contohnya pohon kelapa melerai lapai seakan memanggil. Contoh di sini itu membandingkan antara benda mati dengan benda hidup. Oke, setelah Ibu menjelaskan tentang ciri kebahasaan ataupun penggunaan bahasa, selanjutnya ada langkah-langkah menulis tes deskripsi. Di sini siapa yang mau membacanya sebelum Ibu jelaskan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. 1. Tentukan objek, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Misalnya, sekolah baru. 2. Buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. 3. Mencari data dari subjek yang ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. 4. Perincilah objek atau suasana yang akan kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca tidak mengalami langsung, seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang kamu deskripsikan. Oke, terima kasih Putri. Langkah-langkah menulis tes deskripsi. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan secara detail dan buat judul. Misalnya, sekolah baruku. Yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mencari data dari subjek yang ditulis. Data yang dicari itu dengan cara kita mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Misalnya kalian mau mendeskripsikan museum, kalian harus pergi ke museum terlebih dahulu, baru kalian bisa mendeskripsikannya. Selanjutnya, perincilah objek atau suasana yang akan kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca itu tidak
mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Manfaat dari mempelajari ini termasuk melatih daya mengamati secara kritis, menyampaikan informasi dengan jelas,